قد أفلح المؤمنون. Ini kita lanjut Tat ya. Lanjut habis sholat. Jadi gini Sat, kita kan emang buat channel ini buat ngajak teman-teman ya, terutama memang mereka yang ingin metamorfosis, ibaratnya kepompong tuh jadi kupu-kupu itu Sat. Gimana Ustadz, menurut Ustadz nih kira-kira kalau Ustadz melihat problem anak muda kita hari ini, dari mana kita mulai membenahinya nih? Ya, barakallahu, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ternyata saya juga pernah muda. Oh, saya justru anggap masih muda. Jadi bahkan ada kawan saya yang dari kampung datang ke rumah saya, dia kemudian duduk melihat saya terus. Kenapa kamu lihat saya kayak begitu? Lah, kamu kan jadi ustadz sekarang ini. Ternyata Bukanya, ada juga kayak gitu teman-teman. Bukanya dulunya bandel juga rupanya. Oh gitu. Terus dia bilang ini, kok bisa kamu jadi ustadz? Ya takdir Allah salah gitu kan. Masya Allah. Terus kamu ceramah bawa kitab-kitab gitu. Apa kamu baca kitab itu gitu? Ya udahlah, itu kehendak Allah mengarahkan kita untuk lebih baik kan, mengajak orang yang benar kan. Apa salahnya gitu. Alhamdulillah itu satu karunia Allah. Dan jangan lupa doa orang tua. Benar. Jadi kita jangan melangkah hanya menurut pikiran kita, kemauan kita. Kita hanya banyak berdoa sekaligus mengharapkan doa orang tua. Dan itulah yang menyertai kita. Meskipun kita berada di lingkungan yang modelnya macam-macam. Saya bergaul dengan preman, saya bergaul dengan anak-anak yang bandel, saya bergaul dengan macam-macam jenis manusia. Tapi yang penting dalam bergaul itu ada dua. Yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Itu penting konsepnya. Ini buat teman-teman Ya, anak muda-muda itu. Kalau kita kuat, kita akan mempengaruhi. Tapi kalau kita lemah, kita akan dipengaruhi. Jadi kita justru bagaimana memberikan pengaruh yang baik, membawa wangi-wangian kepada kawan-kawan itu, sehingga mereka wangi semua, gitu kan. Dan itu subhanallah akan membahagiakan, menyenangkan. Jadi sebenarnya ada juga sih kesalahan orang tua. Karena orang tua itu banyak menghendaki anaknya lebih banyak sukses duniawi. Sukses duniawi, oke, Kan? perlu dicatat orang tua. Nah orang tua itu buktinya apa? Ketika kita dulu pulang bawa rapot, yang dilihat sama orang tua apa? Matematika, fisika, chemistry, duniawi semua. Terus saya tanya itu anak-anak muda itu, kamu tujuan sekolah untuk apa? Ya ingin jadi insinyur, jadi dokter, jadi pengusaha, jadi apa itu kan? Orientasi duniawi. Jadi itu berasal dari rumah yang mungkin salah di dalam mendidik anak, mengarahkan anaknya. Jadi memang anak itu yang nggak bisa disalahkan juga. Anak muda ini kan tinggal dimunculkan kesadarannya, kamu berada di salah jalan, kan gitu. Jadi truly path itu adalah bagaimana kita hidup ini sebagai hamba Allah dan jangan menabrak aturan Allah. Nanti hangus di tengah jalan. Nanti kamu akan celaka kamu. Nanti kamu akan merugi kamu. Sekuat apa kamu itu kan? Makanya yang harus kita perbaiki adalah diri kita sendiri masing-masing. Nggak usah nyalain orang. Ini orang tua saya salah, ini kawan saya salah. Kenapa saya rusak dulu? Karena teman saya. Nggak usah. Itu udah masa lalu. Ya, sekarang kita koreksi diri kita sendiri. Kalaupun kita diajak, kita nggak mau, nggak bisa juga mengaruhi kita kan? Nah, itu makanya kitanya harus kuat, gitu. Jadi mulai dari sendiri. Itu Nabi mengajarkan, ibda binafsik, mulai dari dirimu. Kalau kita mau merubah umat, merubah bangsa, merubah tatanan dunia, merubah peradaban, harus kita mulai dari kita sendiri. Ya, ayu siapa kamu itu kan? Ya kan? Kemudian what are you doing? Kemudian apa yang kamu lakukan? Nah itu. Kalau kemudian kita tahu posisi kita sebagai Muslim, berarti kita punya panduan Al-Quran dan Sunnah. Ayo kita berjalan ke arah itu. Ya, alhamdulillah kawan-kawan di SKP ini kan satu bentuk kumpulan anak-anak muda Syarikat Kebangkitan Islam yang kemudian mereka itu punya kesadaran, ayo kita bangun ini kesadaran anak-anak muda ini, kita bawa ke jalan yang benar untuk membangun umat, membangun bangsa, membangun negara, membangun peradaban Islam. Dan alhamdulillah teman-teman bergerak.
Dan banyak dari mereka ini para aktivis dari apa namanya bintang figure film, ya? public figure segala macam. Berkumpul di situ. Iya, semua. Pemuda, Ustaz, ya? Termasuk sekarang ini mereka terjun untuk ke daerah-daerah yang mengalami musibah. Anak turun kan anak muda-muda. Sulbar umpamanya kan itu. Mereka turun. Masya Allah. Jadi pemuda harus disalurkan potensi bagusnya itu untuk yang positif. Baik itu hablum minallah maupun hablum minannas. Dua-duanya begitu. Ustadz di SKPI sendiri sebagai penasihat. Ya, alhamdulillah karena saya paling tua di situ. Padahal tadi mau Yang lainnya muda-muda semua kan. tadi saya mau suruh tanya, Luki tanya dong itu SKP Ya, apa? Kita udah duluan Ustadz menjelaskan. Ya, karena saya pakai begini kan, saya punya tanggung jawab moral Kalau ini untuk menjaga nama ya, Ustadz, SKPI. Ya ini nama saya ini, Farid Ahmad Tuh. Oh, tadi dia bingung itu. FAO apa ya, Ci? Jadi kalau saya lihat ini pemuda ini kan hari ini lebih kepada isme-isme yang sebenarnya jahiliyah, Ustaz. Isme-isme lama yang dibungkus dengan kemasan yang baru, Ustaz. Nah, terkadang dari mereka ini Jadi namanya ultra jahiliyah. Ultra jahiliyah. saya sempat menarik tadi masalah empty soul. Akhirnya saya menarik benang merahnya, ternyata pemuda hari ini yang sedang asyik dalam dunia mereka, yang mereka merasa mereka bahagia, sebenarnya enggak, karena banyak dari public figure luar, misal musisi, mereka yang sudah sukses, mereka yang sudah banyak uang, tapi ternyata ending hidupnya bunuh diri. Berarti kan ini nyata gitu, Bib, kalau uang itu nggak bisa membeli sebuah kebahagiaan. Bahkan anak-anak muda hari ini tuh mau mulai memperbaiki diri sebenarnya, metamorfosis lah bahasa kita gitu. Tapi mereka kadang suka bingung, Ustaz, dimulai dari mana gitu. Jadi kan pertama itu dari consciousness ya, kesadaran. Ya, kalau dia sadar, waduh saya ini berada di posisi yang salah, ya, ke arah yang salah. Ya. Move, rubah dirimu ke arah yang benar. Mindset juga berarti, Ustaz. Itu mindset pertama itu. Makanya orang Barat itu bilang, you are what you think. Ya, nilaimu apa yang kamu pikirkan. Ya. Kalau orang yang cerdas, kata Nabi, dia memikirkan akhirat. Karena di sanalah kehidupan yang hakiki. Tapi banyak orang yang tidak cerdas, dia dipikirkan lebih ke arah dunia. Nah, saya kasih panduan nih buat para pemuda. Ya, jadi kalau mau lihat berpikirnya orang, lihat 3 hal. Jadi ini orang pikirannya kemana? Kalau ada anak muda, bicaranya branded baju, jam tangan, mobil, makan enak, kuliner sono sini, ya kan? Mode segala macam. Maka ketahuilah orang-orang seperti ini cara berpikirnya pendek. Gitu. Jadi kalau lihat yang dibicarakan itu hal-hal sepele, yang konsumtif, yang sifatnya itu apa namanya? Ya kebutuhan harian apa. Itu tandanya orang itu berpikirnya pendek. Tapi kalau kemudian yang dibicarakan itu tentang peristiwa, ya kan, umpamanya, waduh ini ada keinginan apa namanya pemerintah mau merubah sertifikat nih, kan? Ya. Sertifikat yang sudah di tangan akan ditarik, akan dirubah dengan sertifikat bentuk elektronik. Nah ini kenapa ini? Ada apa ini? Ya kan? Kan itu hak milik. Ketika menjadi apa satu lembar yang tertulis di elektronik itu, apa itu menjamin akan apa namanya keutuhan itu milik kita gitu. Nah, ini kan satu peristiwa yang sedang terjadi, sedang dibicarakan, kemudian dikomentari ataupun ditanggapin atau direspon gitu. Maunya fenomena Abu Janda, ada apa ini Abu Janda ini? Kok sampai apa semua pihak mendorong untuk ditangkap dia, penjarakan dia, kan, dari anggota dewan, dari apa partai, dari banyak kalangan gitu. Ada apa itu? Orang yang bicarakan tentang peristiwa itu berarti otaknya sedang. Otaknya sedang. Nah, ya, karena dia sedang mengikuti perkembangan. Oke, yang lagi up to date hari itu ya. Dia up to date. Yang lagi happening. Nah itu. Tetapi yang ketiga, ketika anak muda itu bicaranya ke depan, ya, perhatikan, sebentar lagi mobil-mobil itu sudah nggak lagi pakai bensin, sudah nggak pakai solar, semua pakai listrik. Ya,
nanti pom-pom bensin itu akan tutup semuanya. Ini ke depan ini. Jangan cuma jadi sopir, karena sebentar lagi mobil-mobil sudah nggak pakai sopir. 2018 sudah ditemukan mobil pakai remote sudah nggak pakai sopir. Yang kerja-kerja sebagai para pembantu rumah tangga. Nanti bentar lagi akan muncul itu robot-robot yang akan membantu rumah tangga. Ini harus diantisipasi. Kita sebagai bangsa besar, ini kan nanti akan, ini menjadi luar biasa pengangguran masyarakat ini kan. Ini bagaimana mengantisipasinya? Nah, para pemuda harus punya pikiran-pikiran maju progresif untuk melihat visi ke depan itu, untuk bagaimana menyikapi keadaan ke depan, apalagi masalah pangan. Nah, logistik yang kondisi global tentang COVID-19 akan nggak jelas berapa tahunnya, ya. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, wallahu a'lam. Kan? Dan kebutuhan masyarakat tidak mungkin lepas daripada pangan. Nah, bagaimana kita menguatkan pangan ini kan? Nah, semua lini sekarang harus menguatkan pangan. Kalau saja di masa Nabi Yusuf itu diberikan paceklik 7 tahun, udah kocar-kacir, gimana kita? Sebulan aja kita belum tentu siap keadaan masyarakat kita kan. Makanya disinilah pentingnya untuk menyiapkan segala seginya dan para pemuda harus di depan. Sebab begini ya, innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Pemuda-pemuda itu ketika mereka beriman, Allah berikan petunjuk, mereka ini akan mempelopori perubahan. Pemuda jangan di belakang, pemuda di depan. Makanya Nabi SAW ketika beliau menjadi Nabi umur 40 tahun, itu di bawahnya anak muda semua itu. Abu Bakar 39, Umar masih 29, yang lainnya 27, 25, 23, 20, ada yang 18, 6. Jadi anak muda semua itu. Nah, ini makanya demografi Indonesia termasuk satu karunia Allah besar, itu 68 juta ada anak-anak milenial umur 15 tahun sampai 35 tahun, itu ada 68 juta. Ini satu karunia Allah besar untuk kita majukan bangsa ini. Harus pemuda yang di depan lah. Dan orang tua harus tahu diri juga itu, orang tua itu. Jangan dihambat itu perkembangan anak muda-muda itu. Kasih jalan anak muda itu. Harus ada regenerasi. Jangan lupa kita merdeka sudah 75 tahun. Apa yang sudah kita hasilkan setelah 75 tahun itu? Di mana itu kesejahteraan? Di mana itu keadilan? Ya, makanya barakallahu fikum. Menurut Ibnu Khaldun, generasi itu ada 3. Setiap generasi itu 40 tahun. Generasi pertama, generasi pejuang. Generasi kedua, itu generasi setengah pejuang. Kita ini masuk generasi kedua nih. setengah pejuang. Iya, dan tinggal 5 tahun lagi. Akan masuk generasi ketiga, itu generasi penikmat. Nanti mainnya cuma HP, kursen, pakai apa itu? Pengiriman. Udah nggak mau capek, dia nggak mau repot. Instan semua. Bayi-bayinya udah tercipta. Instan semua itu. Nah, bayi-bayi udah pakai HP sekarang. Iya, Dan lebih pintar dari orang tuanya malah. Betul itu. Makanya keadaan perubahan zaman ini harus kita tempatkan secara proporsional sehingga generasi ke depan itu kembalikan sebagai generasi pejuang untuk membangun umat, membangun bangsa, membangun peradaban, dan itu tidak mungkin kecuali dengan ilmu. Kata kuncinya itu ilmu. Makanya pemuda jangan alergi dengan ilmu. Ya, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Ya, untuk mencapai yang tadi pertama itu, sukses dunia, sukses akhirat. Saya kira itu betul. Lucky Pad Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel, Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet.